وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwan fillah rahimakumullah, ibu bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersama dalam salah satu kajian agama dalam sebuah majelis taklim, dan tentunya kita sama-sama berharap apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini dengan memanfaatkan sisa-sisa umur kita, memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan kesempatan hidup kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai satu waktu yang bisa kita andalkan pada kehidupan akhirat kelak, satu keadaan yang menolong kita pada kehidupan akhirat kelak. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kajian kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia, hak seorang muslim kepada muslim yang lain, dan ulul kira ini satu kajian yang berulang, kajian yang mungkin senantiasa sudah kita dengar, namun tidak salahnya kembali kita mengingat-ingat kembali, mempertajam kembali dari apa yang mungkin sudah sama-sama kita pahami. Ikhwan fillah rahimakumullah, seorang muslim kita dituntut untuk baik berhubungan dengan Allah dan baik juga berhubungan dengan manusia. Maka seorang yang hanya sepertinya mementingkan hubungan dengan Allah, dia banyak ibadah, dia banyak menjalankan ketaatan, di sisi lain dia orang yang tidak baik berhubungan dengan manusia, maka yakinlah hubungan dia dengan Allah adalah hubungan yang tidak baik. Hakikatnya hubungan dia dengan Allah hubungan yang tidak baik, karena mustahil seorang yang sudah baik hubungan dia dengan Allah, hablum minallahnya itu luar biasa, salatnya itu bagus, ibadahnya itu bagus, maka ini akan memberikan dampak positif pada hablum minannas. Tapi kalau zahirnya orang itu sepertinya hubungan dia dengan Allah itu baik, bagus, zahirnya seperti itu, kenyataan hidupnya, praktek pada saat dia bermasyarakat, hubungan dia dengan manusia tidak baik, maka yakinlah hubungan dia dengan Allah hakikatnya tidak baik. Ibadah salat saja kita tahu. Bukankah salah satu hikmah ibadah salat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau salat dia baik, benar, bagus, dan sesuai dengan apa yang diperintahkan, maka tentunya mustahil dia melakukan kezaliman kepada manusia-manusia yang lain. Sehingga apa yang Guru sampaikan tadi mengutip juga pernyataan para ulama bahwasanya seorang yang pandai berhubungan dengan Allah, maka otomatis hubungan dengan manusia juga baik. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Karena berapa banyak orang itu pandai berhubungan dengan manusia, tapi dia adalah orang yang kafir, dia orang yang musyrik. Dan hakikatnya seorang yang paling tahu siapa diri kita dalam kehidupan kita, manusia yang paling tahu hidup kita ini modelnya kayak apa, adalah orang yang terdekat dengan kita. Istri kita, suami kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Sehingga kalau kita ini
menyatakan kita ini orang yang baik, maka hakikatnya dia harus lebih baik dulu dengan keluarga terdekat dia, dengan istrinya atau dengan suaminya. Karena ketika dia keluar dari rumah, manusia akan pandai bermain sandiwara. Dia santun mungkin dengan orang, dia mungkin baik dengan orang, dia mungkin banyak menolong orang. Tapi ketika di dalam rumah, sifat aslinya pun keluar. Kita bisa santun kepada seluruh manusia di luar rumah kita. Kita bisa hormat kepada seluruh manusia di luar dari rumah kita. Tapi ketika kita balik ke rumah, apakah kesantunan kita, hormatnya kita, baiknya kita dengan orang, itu bisa kita terapkan dengan pasangan kita, dengan istri kita, atau dengan suami kita. Dan Nabi SAW telah menjelaskan, khairukum, sebaik-baik kalian di antaranya adalah orang yang terbaik dengan keluarganya. Orang yang terbaik dengan keluarganya. Karena sekali lagi, kita keluar dari rumah kita, satu langkah kita keluar dari pintu rumah kita, manusia akan mudah untuk bersandiwara. Manusia akan sangat-sangat mudah untuk melakukan hal yang mungkin itu di luar dari praktek dia di dalam rumah. Oleh karena itu patokan orang itu baik kata Rasulullah di antaranya adalah ketika dia baik dengan keluarganya, dia baik dengan istrinya, dia baik dengan suaminya, dia baik dengan anak-anaknya. Kalau mungkin kita bekerja pada satu pekerjaan, atasan kita layani luar biasa. Kalau masuk motor dibukakan motornya, keluar dari motor dibukakan lawang motornya. Semestinya praktek yang seperti ini di rumah pun kita lakukan. Dan hablu minan nas, perkara hubungan kita dengan manusia adalah perkara yang sangat urgent untuk sama-sama kita perbincangkan. Karena ini kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah. Dan kita bisa mengukur apakah hubungan kita dengan Allah yang selama ini mungkin kita beribadah, kita menjalankan ketaatan, kita sholat dengan ribuan rakaat yang sudah kita lalui, itu berdampak positif pada hubungan kita dengan manusia. Sehingga pada kesempatan malam hari ini sekali lagi bahwasanya bahasan kita adalah bagaimana hubungan kita dengan manusia. Dan salah satu hadis yang sering menyapa pendengaran kita, satu riwayat yang senantiasa hadir pada mimbar-mimbar masjid atau mimbar-mimbar Jumat atau mimbar-mimbar pada kajian-kajian agama adalah pernyataan Rasulullah SAW, hakul muslim ala muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahhu, fa idza 'atasa fahmidallah fashhadhu, fa idza marida fa'udhu, fa idza mata fa'ba'hu. Rawahu Muslim. Kata Rasul, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika engkau bertemu dengan seorang muslim yang lain, maka ucapkan salam. Bertemunya kita dengan seorang muslim, hak dia untuk kita mengucapkan salam kepada dia, atau hak kita untuk mendapatkan salam dari orang tadi. Wa idza da'aka fa'jibu, ketika engkau diundang, maka datangilah undangan tadi kata Rasul. Wa idza da'aka fa'jibu wa idza istansahaka fansur. Kapanpun kalian diminta untuk memberikan nasihat, maka nasihati orang tadi ketika dia minta untuk dinasihati, atau ketika dia minta untuk diberikan saran, dan kita punya kapasitas untuk memberikan nasihat dan saran, berikan nasihat, dan hak dia mendapatkan nasihat tadi, hak dia mendapatkan saran yang diharapkan dari kita. Kaidah atau safahillallah, kalau kalian bersin kata Rasulullah, wahid ucapkan alhamdulillah
maka yang mendengar hendaknya mengucapkan kalimat ya Allah. Faidah maridha fa'udhu, kalau dia sakit, dia punya hak untuk dikunjungi, dia punya hak untuk kalian datangi, dan hak dia. Faidah mata fatbahu, ketika orang itu meninggal dunia, seorang muslim meninggal dunia, dia punya hak untuk diurusi jenazahnya sampai dikuburkan, dan itu hak dia. Kalau orang ini yang pandai mengaitkan hubungan dia dengan Allah sepertinya kawan garing, jamaah garing, satu jamaah garing, dan dia kenal kan tapi hendak mengulangi, maka dipertanyakan hubungan dia dengan Allah. Ada yang meninggal dunia, dia punya kesempatan untuk datang, kesempatan untuk takziah, dia punya kesempatan untuk melaksanakan salat jenazah, dia punya kesempatan. Namun dia enggan, mohon maaf, dipertanyakan hubungan dia dengan Allah. Dan ini 6 hak, 6 perkara yang selalu hadir pada kehidupan kita. 6 perkara yang Rasulullah mengatur dari bertemunya kita dengan seorang muslim sampai hal-hal yang lain, sampai meninggalnya seorang muslim tadi, diatur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada 6 hak ini. Dan ini sekali lagi satu riwayat yang sering mungkin kita dengar, satu riwayat yang biasa menghiasi ceramah-ceramah agama. Namun sekali lagi saya katakan ini hanya sebuah penajaman dari apa yang sudah kita pahami. Mohon maaf kalau kajian ini berulang. Yang pertama, hak seorang muslim ketika dia bertemu, dia mendapatkan kalimat salam, atau kita punya hak untuk mendapatkan salam. Idza laqitu fasallim alaih. Kalimat salam itu bukan kalimat basa-basi, bukan kalimat standar, ini doa. Ucapan salam atau ucapan doa sebagaimana pernyataan para ulama, di antaranya seorang Imam Nawawi rahimahullah taala, seorang yang mengucapkan salam hakikatnya dia telah mendoakan muslim tadi dengan ucapan assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, warahmatullah, rahmat untuk kalian, wabarakatuh, keberkahan untuk kalian. Dan ini doa. Jadi ini bukan kalimat standar, kalimat biasa, tapi doa yang diucapkan. Sehingga seorang yang sudah mengucapkan assalamualaikum, diucapkan kalimat salam, kalimat keselamatan, maka seakan-akan dia mengatakan anta minni salimun wa ana minka salimun. Kata para ulama, seorang yang mengucapkan salam seakan-akan dia mengatakan engkau bersama saya selamat, engkau bersama saya jaga, dan saya pun berharap engkau jaga juga. Ketika seorang itu mengucapkan salam kepada orang tadi, kemudian ternyata dia fitnah orang tadi, dia riba orang tadi di kesempatan yang lain, atau dia jatuhkan kehormatan orang tadi, atau dia lecehkan orang tadi, maka orang ini tidak mengerti makna salam tadi. Karena ketika dia mengucapkan salam, seakan-akan dia mengatakan engkau selamat dengan saya, engkau aman dengan saya. Tidak ada riba, tidak ada fitnah, tidak ada cercaan. Assalamualaikum. Dan di saat orang itu mengucapkan salam, di saat orang itu mengucapkan salam, maka dia telah mendoakan muslim tadi. Dia telah mendoakan muslim tadi dengan doa yang sangat baik, keselamatan untuk kalian, rahmat untuk kalian, keberkahan untuk kalian. Dan tidak ada perkara yang lebih dibutuhkan seorang muslim hari ini kecuali doa dari muslim yang lain. Jadi kalimat salam itu hakikatnya doa, doa seorang muslim kepada muslim yang lain. Kita yang mendapatkan kalimat salam tadi, maka diperintahkan untuk menjawab salam tadi. Sebagaimana pernyataan Allah, wa idza qiyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kapanpun kalian diberikan kalimat tahiyyah, kalimat keselamatan, yang maksudnya salam, fahayyu, maka perintah Allah ucapkan keselamatan tadi bi ahsana minha, dengan lebih baik dari apa yang diucapkan, aw rudduha, atau paling tidak sama imbang. Jadi kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah,
minimal jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Karena perintah Allah bi ahsana minha, lebih baik kata Allah. Atau sama, minimal sama atau lebih baik. Jadi tidak cukup kita hanya pada saat kita mendengar salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam. Tidak cukup. Dia harus sama kesempurnaan salam. Jadi karena ini perintah Allah. Sebagaimana yang dinyatakan Allah, fahayyu bi ahsana minha orduha. Dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah gambaran ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menjawab salam. Kata Rasulullah, disebutkan dalam satu hadis yang cukup panjang, mohon saya lupa bahasa Arabnya, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, dan riwayat Imam Baihaqi disebutkan dalam kitab Syu'batul Iman. Disebutkan Rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengeluhkan satu permasalahan yang dia hadapi. Dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, kana lil fulan nakhlatun bihaidi adami wa atimi. Ya Rasulullah, hormat si fulan, pohon hormat si fulan, tetangga dia telah memberikan kesusahan kepada kami, memberikan masalah kepada kami. Yang dahan-dahan korma itu, ya Rasulullah, melewati tembok kami, sehingga menjadikan halaman kami dimotor, dan kami disibukkan dengan pohon korma fulan ini. Saya sudah nasihati ya Rasulullah agar dahan-dahan itu dipotong aja, biar tidak mengenai halaman kami, biar tidak mengenai daerah kami ya Rasulullah. Tapi dia tidak mau. Maka tolong saya ya Rasulullah, panggil orang ini agar dia menyelesaikan, agar dia menghilangkan dahan-dahan korma yang sampai ke halaman kami itu ya Rasulullah. Fa'arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian mengutus seseorang untuk memanggil orang tadi. Dipanggillah orang tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tadi, ya fulan, wahai fulan, kata Rasulullah, alaka nakhlatun bihaidi rajul. Apakah kau yang punya pohon kurma yang dahan-dahan itu sampai melewati tembok tetangga engkau? Benar ya Rasulullah, itu punya saya. Apa kata Rasul? Ya, ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyatakan, beliau mengatakan kepada orang tadi, bini, kata Rasulullah, jual korma itu untuk saya beli, kata Rasulullah. Jual korma itu untuk saya beli, kata Rasulullah, agar tidak lagi menghalangi. Saya beli, saya ambil, dan saya tukar, kata Rasulullah. Jual kepada saya. Jadi yang awal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendengar pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, la ya Rasul, tidak saya jual. Dan yang awal siapa? Rasul. Bukan lagi gelasnya Habib. Rasul yang menawar. Bukan lagi Ustaz. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita apa? Jual apa? Kita kasih. Kalau Rasulullah berhitung-hitung, Rasulullah menyatakan jual untuk saya. Orang yang mengatakan tidak. Rasulullah berikan penawaran yang kedua, ini lebih luar biasa. Dini, kata Rasulullah, hadiahkan untuk saya, berikan untuk saya. Kalau Rasulullah sudah minta, ini luar biasa. Dan mayoritas sahabat tahu, kalau Rasulullah minta, maka semua apa yang dimiliki sahabat itu diberikan, bahkan nyawa pun diberikan oleh para sahabat. Ketika sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna amamaka aqwaluna fasda ma syi'ta wa inna amamaka arhaquna fa'mur ma syi'ta. Ya Rasulullah, di depan engkau ada harta-harta kami, silakan ambil untuk keperluan Islam, keperluan sedekah. Ya Rasulullah, di depan engkau
diri kami, perintahkan apapun yang kau perintahkan. Kalaulah seandainya kami harus menyelam ke lautan, kami akan menyelam ke lautan ya Rasulullah. Itu sahabat. Tapi orangnya agak aneh sedikit. Ketika Rasulullah meminta, hadiahkan kepadaku. Kalau bicara hadiahkan kepada aku, kalkulasinya, hitungannya, kalkulatornya itu akhirat, bukan dunia. Kalau mungkin pemikiran kita dijual aja kalau mau, apalagi dibayar apa? Dan ketika Rasulullah menyatakan ini hadiahkan kepadaku, itu hitungannya hitungan akhirat. Namun apa yang dia katakan, jawaban yang sangat mengejutkan, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Jual Anda dihadiahkan hitungan akhirat juga tidak mau. Rasulullah memberikan penawaran terakhir, penawaran yang sangat-sangat menggiurkan. Karena mau ngurusin konfor aja kan. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan penawaran terakhir. Kata Rasulullah, "Bidni wa laka dakhlatu bil jannah." Jual kepada aku, kata Rasulullah, dan engkau dapat pohon kurma nanti di surga. Gantinya pohon kurma di surga. Jual. Dia dapat keuntungan dunia, dapat keuntungan akhirat. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, ini poin kita. Ma itu rujulan abkhala bid dunya illa anta wa ma ma'aka man yaruddu salam wa la yaruddu salam. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih bakhil pada kehidupan dunia ini kecuali engkau, kata Rasul. Orang yang paling bakhil ini engkau, kata Rasul, di dunia ini. Yang menyamai engkau seperti ini, yang model bakhil seperti ini, kata Rasulullah. Samanya bakhilnya seperti ini, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika dia mendengar salam, dia tidak mau menjauh salam. Ketika dia mendengar salam, dia tidak mau menjauh salam. Disamakan Rasulullah dengan orang tadi. Sebagian ulama kemudian memahami bahwa ini tidak hanya tidak mau menjawab salam. Yang termasuk orang-orang bakhil juga yang disamakan dengan model orang itu adalah seorang yang tidak mau mengucapkan salam dan dia hanya mau mengucapkan salam kepada orang-orang yang dianggap dia kenal saja. CS-nya aja, grupnya aja, jamaahnya aja. Jamaah yang lain pada termasuk seperti itu pada para ulama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu tanda dari isyarat tanda-tanda hari kiamat, seorang yang hanya mau mengucapkan salam kepada orang yang hanya dia kenal atau orang yang benar-benar dia mengetahui, sementara kelompok yang lain tidak mau dia ucapkan salam. Lawan-lawanan yang akrabnya luar biasa, salam macam-macam. Lawanan lain kada tahu-tahu. Model seperti ini sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat bakhil, karena ini akan merusak tatanan ukhuwah Islamiyah. Terjadinya asabiyah, terjadinya kelompok-kelompok seperti ini antaranya adalah menganggap kami ini yang paling benar sehingga orang lain itu salah dan dia tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh menegaskan perkara yang seperti perkara orang-orang yang bakhil, orang-orang yang sangat bakhil. Lewat fi'il rahimahullah, jadi ucapan salam hak muslim kepada muslim yang lain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh menyebutkan, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta tahabakum. Tidaklah kalian itu beriman kepada Allah, tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai, saling menyayangi. Ala adullukum, apakah kalian mau, kata Rasulullah, aku beritahu satu amalan yang dengan amalan ini tahabatum, kalian saling mencintai. Sahabat menyatakan, kami mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, amalan kami adalah
adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Rasulullah menyatakan orang yang enggan mengucapkan salam atau bahkan dia tidak mau menjawab salam, keimanannya tidak sempurna. Dianggap bukan seorang mukmin yang sempurna. Sehingga di awal yang saya katakan tadi, seorang yang hanya sepertinya pandai memainkan hubungan dengan Allah, sementara hubungan dengan manusia dia tidak pandai, dipertanyakan hubungan dia dengan Allah tadi. Salatnya pun dipertanyakan, ibadah dia dipertanyakan. Karena ketika hablum minallah itu baik, maka otomatis hablum minannas pun itu akan baik. Jadi hak muslim kepada muslim yang lainnya adalah dia mengucapkan salam. Dan di saat kita mendengar salam, maka wajiblah kita untuk menjawab salam tadi. Dan ini kan tidak ada kita ketika ada yang mengucapkan salam, ada yang mengucapkan salam. Ada pun tulisan-tulisan SMS atau apa sekarang ini, apakah wajib kita juga mengetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Apakah wajib untuk juga mengetik? Tidak wajib. Selama dia menjawab dengan lisan pun itu cukup. Karena tidak mesti harus diketik ditulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mesti. Selama dia menjawab ucapan tadi, salam yang dikirimkan kepada dia, kemudian dia doakan muslim tadi, tidak dipermasalahkan. Nah ini fatwa di antara salah satu fatwa seorang Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ketika ditanya tentang permasalahan ini. Jadi SMS dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini macam-macam. Kemudian dijawab langsung ke jawabannya. Protes orangnya. Kenapa tidak jawab salam saya? Dia harus tahu bahwa saya jawaban salam tidak mesti harus tulisan tadi. Karena salam yang akan disampaikan pun itu hanya tulisan, tidak suara yang terdengar. Sehingga para ulama menyebutkan cukuplah orang itu menjawab pun itu sudah cukup. Dan ketika dia mengetik, maka perkara yang mungkin itu yang dia inginkan. Karena orang yang mungkin mengetik salam tadi, otomatis dia juga mungkin mengucapkan. Nah, kalau tidak rahimahullah, ini perkara salam hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Yang kedua, idza da'aka fa'jibhu. Ketika engkau diundang, datangi undangan tadi. Didatangi undangan seorang muslim. Sebagian ulama menyatakan mendatangi sebuah undangan itu hukumnya wajib. Sebagian ulama menyatakan mendatangi undangan itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi kapanpun kita punya waktu, kalau punya waktu untuk mendatangi sebuah undangan, maka ini perkara yang sangat-sangat dianjurkan dan diperintahkan. Yang lain mungkin kita punya udzur syar'i, seperti mungkin mohon maaf sebagian ustaz kalau Sabtu Ahad ya sudah undangan banyak, mungkin tidak bisa semua hadir, apalagi mungkin ada ceramah. Ya paling tidak dia mendoakan, Tapi ketika kita punya waktu, punya kesempatan untuk mendatangi orang tadi, maka datangi. Karena Rasulullah mengancam dengan ancaman yang cukup keras. Kata Rasul, barang siapa yang mendapatkan undangan dari seorang muslim, kemudian dia tidak mau mendatangi undangan tadi, padahal dia mampu untuk datang, dia punya kesempatan, dia mampu, tidak ada udzur yang lain, dia hanya malas untuk mendatangi undangan tadi. Apa kata Rasul? Faqad 'asa Allah wa 'asa Rasul. Dia telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dan telah membangkang kepada Rasul. Keras sekali pernyataan Rasulullah. Karena ini perkara muslim dia didatangi, dia punya hak untuk didatangi pada saat dia memberikan undangan tadi. Dan kita tahu, seorang yang memberikan undangan, mengundang seorang muslim yang lain, ketika dia mengundang tadi, dia sudah mempersiapkan segala hal untuk menjamu tamu tadi. Dia yang mungkin pernah bikin acara mengawinkan anak, menikahkan anak, atau mungkin acara-acara yang lain. Itu kayak apa repotnya kita? Sibuknya kita kayak apa? Tidak makan waktu 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum acara itu sudah berpikir. 4 bulan, bahkan mungkin setengah tahun sudah berpikir kayak apa supaya sukses.
6 bulan, 5 bulan, bikin undangan, siapa-siapa yang undang bulan, berapa undangan yang dikeluarkan, 500 undangan misalnya, kalau 500 mau tidak mau itu sedia 1000 piring misalnya, karena suami istri. 500 undangan itu keluar 1000 piring, tapi tidak. Dan itu mungkin 1500 kenapa, belum lagi yang bolak-balik makan, belum lagi yang bungkus. Nah, hal-hal yang seperti ini dipikirkan dari beberapa bulan sebelumnya. Ketika sibuknya dia, repotnya dia, sulitnya dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini, kita tidak datang kepada orang ini. Rasulullah menyatakan orang itu bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul. Hak dia untuk didatangi, hak dia untuk didatangi. Jadi jangan diremehkan ketika undangan itu sampai kepada kita. Jangan diremehkan. Siapa yang mengundang pulang? Wah, oleh kamu pasti ini aja. Kadang di gedung, bang, nanti gedung aja gini kamu. Ini bahaya. Hal-hal yang seperti itu berbahaya. Nah, Allah, seorang muslim yang memberikan undangan kepada kita itu datang, itu perintah. Abdullah bin Abbas meriwayatkan pada satu riwayat, seorang yang mendatangi satu undangan di satu tempat, perjalanan dia dari rumah dia sampai ke tempat itu diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jalannya dia ke tempat tadi itu diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata terjadi musibah pada orang tadi, meninggal dia, pada saat dia ingin mendatangi undangan tadi, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah, kata Abdullah bin Abbas. Karena datangnya dia di perjalanan tadi itu selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin jauh undangan yang kita datangi, semakin banyak rahmat yang diberikan oleh Allah. Jadi sekali lagi undangan yang datang kepada kita selama undangan yang bagus, undangan yang syar'i, maka itu hak dia untuk didatangi. Dia punya hak untuk didatangi. Karena repotnya orang tadi menyiapkan macam-macam. Siang malam berdoa, ya Allah mudahan karena hujan pas acara. Ya Allah mudahan karena mati lampu. Apalagi musim mati lampu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu luar biasa, stresnya luar biasa. Ya mungkin dia pernah merasakan yang apa berat sulitnya dan apa perasaan kita ketika orang yang kita undang tidak mau mendatangi kita atau tidak datang kepada kita, itu sakitnya luar biasa. Nah, posisi itu, keadaan yang seperti itu harus juga kita rasakan bahwa kayak apa orang kalau misalnya kita yang diundang orang kita tidak mendatangi, itu benar-benar menyakiti perasaan seorang muslim. Sehingga Rasulullah mengaku idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang kata Rasulullah, datangi undangan tadi. Datangi undangan tadi. Dan ini perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada orang-orang yang mempunyai hajat, orang-orang yang ingin mengundang muslim yang lain. Rasulullah mengingatkan kepada kita, kata Rasulullah, syarta'a ta'amul walimah du'iya biha aghniya wa yatrabu biha al-fuqara. Sejelek-jelek makanan adalah makanan pada acara walimah, walimah apapun. Sejelek-jelek makanan adalah makanan pada acara walimah. Yang dimaksud dia hanya mengundang orang-orang yang kaya dan dia meninggalkan orang-orang yang fakir, orang-orang miskin. Yang sugi-sugi diundangi, yang tidak berdahi-dahi diundangi, orang-orang fakir, orang-orang miskin tidak diundang. Ini sejelek-jelek makanan kata Rasulullah. Sejelek-jelek acara itu kata Rasulullah. Karena yang namanya undangan selalu itu dia orang kita dan siapapun dia dan kita kenal, maka undangkan. Jangan memilih ini itu macam-macam, ini aja yang diundang, ini yang dosa. Kenapa nggak diundang? Ini yang kalau makan banyak makan, nabinya aja sudah ada. Ingat, doa seorang yang mohon maaf, doa seorang yang fakir, doa seorang yang dia punya hajat, secara ekonomi dia lemah, ketika dia mendoakan itu ikhlasnya luar biasa. Selamat, kalau yang mengundang, makasih banyak Pak Hajilah.
hanya menurut alhamdulillah, luar biasa, mudahan berkah, macam-macam itu doa panjang banget. Orang yang biasa mendapatkan makanan-makanan yang seperti itu bersalaman, makasih, boleh ya, sudah selesai. Doa orang fakir, doa orang miskin itu luar biasa. Dan ini yang diharapkan, meskipun tidak semua orang-orang kaya, tidak semua orang-orang yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang berada, tidak memberikan doa secara ikhlas, tidak semua. Tapi mayoritas seorang fakir, seorang miskin, ketika dia dibantu, ketika dia diundang dengan makanan yang mungkin tidak biasa dia makan, itu doa luar biasa. Makasih banyak Pak, itu luar biasa. Nah, berkah macam-macam, ujung-ujungnya bungkus ke dalam aja ya. Ya apa bungkus saja kalau memang ada. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan syaratan ta'amul walimah du'ya bihal dunia. Sejelek-jelek makanan yang ada acara walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya dan tidak mau mengundang orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kalau perlu misalnya sudah selesai undangan, habis semua makanannya ada mungkin tukang beca kiau aja, ini makan dulu. Ada mungkin tukang gerobak kiau aja, makan dulu. Ini pahalanya luar biasa. Daripada itu buang-buang macam-macam. Dan keberkahan akan ada pada orang tadi. Dan ini diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita bicara walimah, umumnya makna walimah baik dalam kitab Lisanul Arab atau dalam kamus-kamus bahasa Arab yang lain, kamus Munjid, kamus Lisanul Arab, dan kamus-kamus bahasa Arab yang lain. Jadi bahasa Arab itu ada kamusnya, bahasa Arab, kamusnya bahasa Arab lagi. Bahasa Arab diterjemahkan pakai bahasa Arab lagi. Dan kamus-kamus seperti Lisanul Arab itu jilidnya banyak terlalu lupa, sekitar 20-an jilid. Itu bahasa Arabnya. Kalau diterjemahkan tembus sampai 100 kitab. Ini kitab-kitab model seperti itu adalah kitab yang banyak dipegang oleh para ulama. Nah, di antaranya kitab Lisanul Arab, kitab Munjid dan yang lainnya menerjemahkan makna walimah. Yang dimaksud dengan walimah adalah undangan yang berkaitan dengan undangan makan. Jadi kalau kita mendengar kata-kata walimah, bukan hanya walimatul urus. Yang dimaksud dengan walimah adalah undangan makan. Itulah yang namanya walimah. Dan walimah dalam kehidupan kita, ada walimah yang memang syar'i, yang disyariatkan, ada walimah yang secara umum itu hukumnya mubah, dan ada walimah yang bersifat dilarang di dalam syariat kita. Memberikan gambaran umum seperti ini. Sudah? 1 menit lagi. Walimah yang syar'i, perlu cepatkan. Walimah yang syar'i adalah walimatul urus, acara pernikahan atau perkawinan, dan walimah akikah. Ini 2 walimah yang disyariatkan, yang orang itu berpahala, baik yang memberikan undangan atau yang diundang. Dia mendapatkan pahala karena dia mengikuti sunnah dan perintah. Walimah yang tidak disyariatkan, itu hanya satu, yaitu walimah yang berkaitan dengan musibah. Yang seorang terkena musibah, kemudian dia bikin acara makan. Yang kadang-kadang acara makan tadi tahun itu beberapa kali. Tahun itu sampai beberapa kali. Jadi ada orang kena musibah, meninggalnya seseorang misalnya, kemudian beberapa waktu dia bikin acara dengan hari-hari yang khusus. Ini tidak disyariatkan, tidak dianjurkan, dan dia paham semuanya tentang masalah ini. Walimah yang lainnya adalah walimah yang secara hukum mubah, itu diperbolehkan. Baik walimah misalnya orang yang datang haji atau orang yang ingin berangkat haji, orang yang datang umroh atau berangkat umroh, atau orang yang mungkin walimah berkhitan, orang yang ada anak yang berkhitan, kemudian dia bikin acara selamatan, ada walimah syukuran, ada walimah misalnya penempatan rumah baru, toko baru, atau tempat-tempat yang lain, usaha yang baru, dia bikin acara. Ini walimah yang bersifat muamalah, dan itu boleh karena hubungannya dengan manusia.
Tapi dua walimah yang awal adalah dua walimah yang memang secara hukum syar'i. Sisanya adalah boleh. Sisanya boleh. Dia dapat pahala dari memberikan makan tadi. Tapi secara syar'i memang tidak pernah dilakukan secara khusus. Kami ini berkaitan dengan muamalah. Tidak bisa kita katakan bid'ah. Tidak bisa kita katakan bid'ah. Nah, walimah yang satu, yang ketika orang itu kena musibah, ada yang meninggal misalnya, mohon maaf, kemudian dia bikin acara makan sekian hari. Ini yang tidak dianjurkan. Kenapa? Rasulullah melarang. Karena adanya larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pernyataan Rasul, kata Rasulullah, Isna'u li Abi Ja'far ta'aman fa'inul yatima yashyiruhu. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, Rasulullah perintahkan kepada sahabat bikin makanan untuk keluarga Ja'far. Karena mereka sedang sibuk, karena mereka dapat musibah. Jadi yang bikin makanan adalah orang yang bertakziah, bukan orang yang dapat musibah. Dan hari ini mohon maaf sepertinya terbalik. Yang mendapatkan musibah, mereka yang sibuk untuk memberikan makanan. Dari hal inilah kenapa perkara itu dilarang, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita lanjutkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.